Dan di sini aku mau mengingatkan ke teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berada di perjalanan menuju ke Jepang. Teman-teman yang sekarang sedang berjuang gitu kan, sedang belajar di LPK, teman-teman yang mungkin baru masuk gitu kan. Aku mau mengingatkan ke teman-teman semua bahwasanya halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Ya, jadi selamat malam. Malam hari ini aku mau sedikit sharing sama teman-teman semua, mau ngajakin kalian ngobrol sebelum tidur ya kan. Jadi beberapa waktu lalu aku mendapatkan sebuah pesan dari salah satu teman kita di TikTok ya. Jadi beliau itu sudah berumur sekitar 30 tahun dan sekarang sedang berjuang atau berusaha untuk bagaimana caranya agar bisa bekerja di Jepang. Nah, jadi sekarang beliau sedang mengikuti pelatihan bahasa di LPK dan sudah berlangsung sekitar 3 bulan. Tapi yang menjadi menariknya di sini, beliau bercerita ke aku bahwasanya akhir-akhir ini beliau sedang merasa seperti tidak percaya diri, merasa down gitu kan, merasa bahwasanya dia itu tidak mampu, tidak berbakat untuk mempelajari bahasa Jepang gitu kan, yang sangat susah bagi dia, dan dia seperti merasa jauh tertinggal oleh teman-temannya, teman-teman sekelasnya gitu kan, bahwasanya teman-temannya jauh lebih cepat memahami materi, jauh lebih cepat dalam mempelajari bahasanya gitu, sedangkan dia merasa stuck dan dia merasa kesusahan dalam mempelajari bahasa itu dan hampir ingin menyerah. Kenapa aku ingin membahas materi ini dalam video kita kali ini? Karena ini relate dengan apa yang aku rasakan di mungkin 2-3 tahun lalu pas awal-awal aku mengikuti proses belajar bahasa Jepang di sebuah lembaga di LPK. Saat pertama kali aku mengenal bahasa Jepang dan mempelajarinya, dan aku pun sama seperti abang-abang ini yang merasa bahwasanya dia juga hampir menyerah gitu kan. Karena merasa kita ini tidak berbakat, merasa kita ini sepertinya nggak mampu gitu kan. Sangat susah teman-teman, belajar bahasa Jepang dari nol itu bagi aku pribadi waktu itu sangat sulit gitu kan. Apalagi bagi kita yang tidak menyukai bahasa itu, tidak menyukai tentang hal Jepang, tidak menyukai dengan budaya-budaya Jepang. Mungkin bagi orang-orang yang sedari kecil dia sudah menyukai tentang hal Jepang, dia sudah mencari tahu, dia suka anime, dia sedikitnya tahu tentang bahasa Jepang dan gak buta-buta banget dengan bahasa Jepang, mungkin dalam mempelajari bahasanya pun dia tidak akan begitu kesusahan. Karena apa? Karena dia menyukainya. Dan aku merasa bahwasanya kok aku susah ya, kok aku nggak bisa ya, kok aku merasa benar-benar tertekan dalam mempelajari bahasa Jepang. Dan aku tahu kenapa, karena aku tidak menyukainya teman-teman. Jadi pertama yang aku lakukan adalah bagaimana aku harus menyukai bahasa tersebut. Jadi bagaimana caranya agar aku menyukai, karena ketika aku menyukai hal tersebut, aku tidak merasa bahwasanya itu beban gitu. Jadi aku tidak merasa bahwasanya belajar bahasa Jepang itu sebuah hal yang menakutkan, biasa aja karena kita suka. Seperti halnya aku suka berbicara seperti ini, jadi aku enjoy gitu kan. Seperti aku menyukai gitar-gitar dan aku bernyanyi karena aku menyukai gitu. Seperti aku mencintai seorang wanita gitu kan, mau dia seperti apapun dan aku tetap cinta gitu. Jadi tidak ada tekanan, tidak beban gitu kan. Nah, mungkin juga teman-teman yang menonton video ini, kalian sedang berada di pelatihan bahasa, sama seperti yang sedang dirasakan oleh abangnya, merasa kesusahan, merasa kesulitan dalam mempelajari, merasa kalian ingin menyerah, merasa kalian eh, tidak mampu untuk bertahan dan melanjutkan tantangan ini gitu kan. Di sini aku tidak ada bermaksud untuk menggurui siapapun, tidak bermaksud juga untuk mengajari kalian bahasa Jepang karena aku juga bukan ahlinya ya. Aku merasa aku ini bukan orang yang hebat, aku bukan orang yang eh, memiliki kemampuan yang bagus dalam bahasa Jepang pun aku tidak teman-teman. Tapi di sini sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini, dan aku benar-benar sangat respect dengan teman-teman yang mengeklik video ini dan kalian yang selalu support aku di sini dan kalian yang selalu mau mendengarkan apa yang aku bicarakan. Jadi rasanya aku juga ingin membagikan sebuah pengalaman dan aku ingin membangkitkan semangat kalian bagaimana caranya agar kalian tetap di jalan itu dan tetap
berusaha untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Mungkin bisa bekerja di Jepang, bisa tinggal di Jepang, menjalani hidup seperti yang aku rasakan sekarang di sini, itu adalah mimpi bagi sebagian orang. Mungkin tidak semua orang ya, tapi sebagian orang. Dan mungkin teman-teman yang ngeklik video ini, dalam hati kecil kalian, pasti kalian memiliki mimpi itu. Mimpi untuk bisa tinggal dan bekerja di sini, teman-teman. Dan tentu untuk kita bisa bekerja di Jepang, itu bukanlah satu hal yang mudah. Banyak proses yang harus kita jalani. Kita harus benar-benar melalui setiap tantangan dan tantangan. Kita harus benar-benar menyelesaikan dari setiap ujian yang ada. Kita harus benar-benar ya siap segalanya, teman-teman. Ya bukan hanya untuk bekerja di Jepang, tapi dimanapun aku pikir semua butuh proses dan butuh pengorbanan yang lebih gitu kan. Dan yang aku pelajari dari perjalanan ini, teman-teman, perjalanan menuju ke Jepang ini, jadi kita benar-benar harus siap dalam artian bukan hanya fisik, tapi secara mental kita juga. Kadang-kadang mungkin fisik kita saat kita capek, saat kita lemah, saat kita sakit, mungkin kita bisa merebahkan badan, kita bisa istirahat dan kemudian besoknya kita akan segar lagi. Tapi berbeda dengan mental. Kalau misalkan mental kitanya sudah down, mental kita turun gitu kan, mental kita semakin anjlok, terpuruk, merasa tidak percaya diri, tidak memiliki keberanian, penuh dengan ketakutan, keraguan, kegelisahan, kekhawatiran dan lain sebagainya, itu menurut aku sangat susah gitu kan untuk kita bisa bangkitnya, teman-teman. Dan di sini aku mau mengingatkan ke teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berada di perjalanan menuju ke Jepang, teman-teman yang sekarang sedang berjuang gitu kan, sedang belajar di LPK, teman-teman yang mungkin baru masuk gitu kan. Aku mau mengingatkan ke teman-teman semua bahwasanya apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian usahakan akan berbuah, akan menghasilkan sesuatu yang manis di depan. Mungkin hari ini kita sulit, mungkin hari ini kita harus berat dulu ya kan. Kita harus berusaha, mungkin dari segi biayanya pun kita harus ke sana ke sini mencari biaya, pinjaman dan lain sebagainya. Aku pun merasakan hal seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan uang untuk kita punya ongkos pergi ke pelatihan untuk biaya makan di sana. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin sekarang belum memiliki pekerjaan, belum memiliki penghasilan yang cukup untuk itu, dan kalian mungkin masih mengandalkan biaya dari orang tua gitu kan, kos dari orang tua. Aku pikir itu sangat menyakitkan dan aku tahu perasaan-perasaan seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman yang mendapatkan modal dari orang tua, teman-teman yang mungkin dapat modal dari pinjaman-pinjaman gitu kan, dari keluarga, dari yang lainnya, teman-teman. Ingat, kalian sudah menggunakan sebuah kesempatan, sebuah peluang besar yang diberikan oleh keluargamu, oleh orang tuamu. Kalian sudah mendapatkan restu, kalian sudah mendapatkan support gitu kan. Jadi jangan pernah menyerah hanya karena kamu merasa susah. Jangan pernah menyerah hanya karena kalian melihat, wah, tulisan-tulisan kanji, huruf-huruf kanji yang susah untuk dihafal. Kalian menyerah hanya karena kalian susah untuk menyebut bahasa Jepang gitu kan, hanya karena kalian susah dalam berkaiwa, bercakap-cakap. Jangan menyerah, teman-teman. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya, diberikan oleh Allah kepada kita. Dan itu perasaan yang benar-benar aku rasakan saat 1 minggu aku masuk di LPK, dan aku benar-benar perasaan sama, aku ingin pulang dan ingin menyerah, penuh dengan tekanan dan penuh dengan bayang-bayang nanti aku pas kalau aku gagal nanti gimana. Dan aku berpikir seperti nanti pun aku kalau misalkan udah di Jepang nanti ini bagaimana, aku bahasa pun aku tidak bisa gitu kan. Dan selalu dihantui bahwasanya di Jepang itu keras, kerjanya berat dan lain sebagainya. Aku pun mulai merasa ketakutan gitu dan ingin pulang waktu itu ya. Di LPK mungkin 1 minggu aku selalu merasa tekanan yang sangat kuat gitu. Tapi aku selalu berpikir bahwasanya aku sudah diantar ke sini, orang tuaku sudah membantu, memberi restu dan lain sebagainya, memberikan support yang terbaik. Keluargaku juga sudah mendukung gitu kan, teman-teman dan lain sebagainya. Dan aku tidak mau mengecewakan mereka, dan aku akan bayar gitu kan dengan sebuah hasil yang memuaskan gitu kan. Aku akan bayar dengan kesuksesanku, dan aku akan buktikan bahwasanya aku bisa pergi ke Jepang dan aku bisa bekerja, dan aku
akan membantu keluargaku untuk bisa keluar dari masalah-masalah kesulitan ekonomi gitu kan. Dan itu menjadi sebuah tekad yang kuat dalam diriku, teman-teman. Dari situlah aku berdamai dengan diriku sendiri. Dan bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan mulai sadar, teman-teman? Mulai menyadari bahwasanya aku ini nol dalam bahasa Jepang. Aku tidak menyukainya. Aku tidak tahu tentang hal-hal bahasa Jepang. Dan aku sadar, teman-teman, aku harus mulai menyukainya. Aku harus cinta, aku harus mulai suka, mau tidak mau. Dan itu benar-benar aku tanamkan dalam diriku. Memang ini berat, emang ini sulit gitu kan. Tapi ya karena ini adalah jalan yang kupilih, karena ini adalah keinginanku, ya aku harus menyelesaikan tantangan-tantangan ini, teman-teman. Jadi aku mulai benar-benar belajar, aku mulai menghafal, aku benar-benar fokus, aku benar-benar serius gitu kan untuk mempelajari bahasa ini. Dan bagaimana caranya agar aku bisa lulus dalam setiap ujian-ujian yang ada. Itu yang aku rasakan, teman-teman. Dan aku selalu menggantungkan harapan, cita-cita di depan mataku, jadi seakan-akan itu akan tampak nyata gitu. Dan saat aku ingin menyerah, aku bahkan takut bagaimana kalau kesuksesan itu ada satu langkah lagi, teman-teman, dan kemudian kita menyerah. Betapa menyesalnya kita, ya kan? Jadi aku selalu berpikir seperti itu. Bagaimana kalau selangkah lagi? Bagaimana selangkah lagi? Jadi aku tidak akan pernah mundur. Aku akan terus maju. Aku akan terus maju. Dan aku benar-benar menyadari bahwasanya aku ini bodoh. Aku menyadari bahwasanya aku ini adalah mungkin bukan orang yang kompeten. Nah, aku di sini menyadari kenapa aku bisa bodoh, kenapa aku tidak kompeten, kenapa aku tidak bisa. Karena aku kurang belajar. Karena aku kurang berusaha. Karena aku kurang berdoa. Karena aku kurang serius, karena aku kurang sungguh-sungguh. Jadi di situ aku tambah jam belajar. Bagaimana jika orang belajar 2 jam, aku harus belajar 4 jam. Kalau orang belajar 4 jam, aku harus 6 jam. Kalau orang masih belajar, aku harus terus belajar. Orang sudah tidur, aku masih belajar. Aku seperti itu, teman-teman. Di LPK pun seperti itu. Aku bangun pagi dan aku harus mulai menghafal. Saat ada waktu luang, aku menghafal dan lain sebagainya. Agar aku bisa lulus dalam setiap ujian yang ada di LPK pada saat itu. Di awal-awal aku belajar bahasa Jepang. Dan alhamdulillah, aku bisa lulus dari setiap ujiannya. Ya meskipun nilainya tidak begitu memuaskan, tapi aku bisa menyelesaikan step by stepnya gitu kan. Bahkan di 2 ujian pertama aku itu, aku mendapatkan nilai yang sempurna. Dan di ujian yang terakhir mungkin agak sedikit banyak kesalahan di sana, teman-teman. Tapi aku sangat merasa beruntung, teman-teman, karena akhirnya aku bisa menyelesaikan ujian-ujian itu. Dan ternyata, teman-teman, sesuatu itu tidak begitu berat kok gitu kan. Saat kita menjalaninya, mungkin itu terasa berat, mungkin itu terasa sepertinya aku tidak bisa, sepertinya aku gimana. Tapi setelah aku melaluinya, itu terlihat seperti padahal itu biasa aja loh. Gitu. Kenapa aku sekarang bisa berbicara seperti ini? Karena aku sudah mengalaminya gitu kan. Sudah pernah ada di posisi-posisi seperti itu. Dan titik-titik saat kita belajar bahasa Jepang, itu kita rawan sekali untuk kehilangan semangat dan rawan sekali menyerah, teman-teman. Banyak teman-temanku di sana yang ya dia baru belajar, kemudian dia merasa tidak bisa dan kemudian menyerah, kemudian pulang, melupakan mimpinya untuk pergi ke Jepang. Jadi aku harap teman-teman yang mungkin yang menonton video ini, teman-teman yang mungkin sekarang sedang berproses gitu kan dalam belajar di pelatihan gitu kan, jangan menyerah dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu, teman-teman, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain boleh mereka jauh lebih cepat, jauh lebih ini, jauh lebih itu, jauh lebih ini. Bodoh amat. Fokus dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita selalu melihat kebun orang yang lebih berbuah, sedangkan kita melupakan kebun kita sendiri. Kita lupa merawat, kita lupa menanam di kebun kita sendiri. Jadi di tahun 2022 aku mulai menyadari bahwasanya daripada kita fokus melihat orang, membandingkan orang, kita fokus ke diri kita sendiri. Kita cari tahu apa yang kurang dari diri kita. Oh, kita kurang belajar. Oh, kita kurang berusaha. Oh, kita kurang ini. Itu yang aku lakukan, teman-teman. Dan terakhir, setelah kita berusaha, setelah kita berjuang, setelah kita berikhtiar, teman-teman, jangan pernah lupakan untuk terus berdoa, terus berharap kepada Allah, terus kita berserah diri kepada Allah, menggantungkan harapan kita kepada Allah. Karena apa?
Mungkin doa-doa kita tidak akan tepat terkabul di hari ini, di saat ini. Tidak, teman-teman. Tapi Allah tidak pernah menolak doa-doa kita. Allah akan mewujudkannya, mengabulkannya di waktu yang tepat. Percayalah. Percaya, teman-teman. Dan aku berdoa, aku ingin bisa bekerja di Jepang, tinggal di Jepang. Itu di tahun 2019, teman-teman. 2019 aku terus berdoa, ya Allah, aku pengen bekerja di Jepang, tinggal di Jepang. 2020 belum Allah kabulkan, 2021 belum Allah kabulkan, 2022 mungkin Allah sudah tahu bahwasanya aku sudah memiliki fondasi yang kuat, memiliki fisik dan mental yang cukup untuk bisa tinggal sendirian di negeri Jepang. Maka Allah kabulkan itu, teman-teman. Dan aku percaya bahwasanya doa tidak akan pernah tertolak, tapi doa akan terkabul di waktu yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.